Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Muslim Barakati dari kelas 1 4, dan di sini saya akan menjelaskan tentang majunya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di abad ke-21. Dan berikut adalah penjelasan. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Bayangkan saja, dari banyaknya bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia yang disetujui dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Jika dilihat dari asal-usulnya dan dibandingkan dengan bahasa dari negara lain, bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari, yang mana dalam bahasa Indonesia tidak ada kata tenses atau singkatan atau tata bahasa yang gender yang sering digunakan dalam bahasa Inggris atau Perancis. Eksistensi bahasa Indonesia di kancah internasional dapat dilihat dari beberapa negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Hawaii, dan Kanada yang memasukkan bahasa Indonesia sebagai pelajaran penting di negara mereka. Bahkan, pada tahun 2007, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua di kota Ho Chi Minh yang terletak di Vietnam. Sampai sekarang, Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Indonesia juga gencar mengirimkan pengajar lokal atau BIPA ke berbagai negara. Selain itu, para penutur asing belajar bahasa Indonesia disebabkan karena adanya keinginan untuk mengetahui budaya Indonesia, keinginan dapat berbicara dengan orang Indonesia tanpa kendala bahasa. Yang kedua adalah faktor intrabahasa, antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibekukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang terkenal dengan singkatan EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Dan di samping itu juga, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia juga telah diterbitkan buku pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Untuk faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Kesimpulan dari pembahasan saya yang tadi mengenai majunya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di abad ke-21 adalah sebagai bahasa internasional adalah sebuah perkembangan positif yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia dan masyarakat internasional secara luas. Sekian, demikian dari penjelasan saya di atas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.